Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat juga dalam rohani kita. Kali ini kita akan kembali ngobrol. Ngobrol tentang apa? Kita akan membahas tentang puasa pada hari ini. Puasa. Puasa memang secara harfiah, kalau kita definisikan, memang puasa adalah menahan diri dari segala macam makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi itu adalah sebuah makna yang memang dilakukan secara khusus untuk puasa. Tetapi tentunya puasa tidak hanya sekedar disyariatkan atau diperintahkan untuk hanya menahan lapar, menahan haus, atau tidak hanya menahan makan dan minum segala membatalkannya. Tetapi dari sekian banyak, ada ribuan bahkan segala macam jenis pahala, segala macam jenis kebaikan, segala macam jenis manfaat yang didapatkan dari puasa. Dan salah satunya, kali ini kita akan membahas tentang puasa dan proses metamorfosis diri. Kalau kita tahu, apa itu metamorfosis? Kalau kita di SD dulu, atau kita saat SMP, atau saat kita sekolah dulu, diajarkan tentang metamorfosis. Contoh yang paling jamak atau yang paling umum yang biasa dicontohkan oleh para guru kita adalah, atau yang sering kita baca, adalah terkait dengan proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Kalau kita lihat misalnya, terkait dengan metamorfosis ulat, paling tidak ada 4 tahapan. Pertama adalah tahapan ketika ulat itu masih dalam bentuk telur atau larva. Ketika masih dalam bentuk telur, kemudian setelah telur menjadi ulat, setelah menjadi ulat menjadi kepompong, dan ketika menjadi kepompong berikutnya adalah proses menjadi kupu-kupu. Nah, kita bahas misalnya pertama, ketika telur menjadi larva. Dalam konsep Islam misalnya, ketika setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya apa? Segala jenis orang yang dilahirkan, manusia dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, dalam kondisi benar-benar suci, dalam kondisi tidak membawa dosa bawaan dari manapun. Yang jelas adalah kondisi dia adalah kondisi pure murni, belum dipengaruhi oleh apapun. Lantas kemudian proses pendidikan, proses pembelajaran, proses lingkungan, dan proses seluruh kehidupan yang dia jalanin akhirnya membuat manusia terwarnai dalam kehidupannya. Sehingga kalau itu kita ibaratkan sebagai sebuah telur, saat itu manusia ketika dia menetas atau ketika dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dalam perjalanannya kemudian manusia mengalami segala macam jenis pengalaman. Dan kalau kita ibaratkan ke fase yang kedua adalah akhirnya seringkali manusia melupakan kodrat fitrahnya atau kesuciannya. Akhirnya manusia ternodai itu atau menodai dirinya. Kemudian kita ibaratkan dengan fase yang kedua, yaitu fase ulat. Apa itu fase ulat? Yes, fase ulat, kalau kita lihat ulat misalnya. Anda coba lihat ulat, perhatikan. Ketika menempel di sebuah daun, ulat itu minimal cirinya adalah, bagi kita melihat awal, mayoritas manusia pasti akan jijik, menggelikan gitu. Kemudian termasuk ulat itu memakan jenis tanaman, jenis tumbuhan, jenis daun, dia makan. Bahkan makan itu sampai kekenyangan, sampai sangat rakus. Kita lihat. Bahkan mungkin kalau kita lihat ulat itu ya benar-benar memakan apa adanya, semua ya dia makan. Seringkali pun kita dalam kehidupan kita, seringkali kita menjijikkan. Seringkali kita mungkin mengotori diri kita dengan segala macam jenis aktivitas, perilaku, kekotoran duniawi, kekotoran aktivitas kita. Kita melupakan keberadaan kita, fitrah kita sebagai manusia. Kita melupakan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita juga melupakan entitas kita sebagai manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya. Artinya apa? Dalam fase kedua seringkali kehidupan kita dikotori oleh diri kita sendiri, dikotori oleh pengalaman-pengalaman buruk kita yang mengotori fitrah kita, kesucian kita. Maka fase berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala pada fase berikutnya dalam metamorfosis dalam ulat, contohnya tadi adalah kepompong. Menjadi sebuah kepompong. Apa yang kita dapat maknai dari puasa ibarat sebuah kepompong? Ibarat sebuah kepompong. Puasa seperti halnya hewan ulat tadi. Stop memakan sesuatu, stop mengotori dirinya, stop untuk menjelajahi
dengan experience yang ada di dalam kehidupan yang mungkin mengotori dirinya, maka bertahanus, menyucikan diri, merendam dirinya, mengurung dirinya dalam sebuah kepompong. Kepompong ini kalau kita ibaratkan sebuah puasa adalah, puasa tuh bukan hanya sekedar seperti ulat yang selesai makan, tidak makan sesuatu selama berada dalam kepompong, tetapi juga adalah membersihkan segala macam jenis dirinya, termasuk kita membersihkan dari macam perkataan kotor, pikiran kotor, pandangan kotor, dan segala macam jenis tindakan-tindakan yang membuat diri kita melupakan kejernihan, menghilangkan kefitrahan kita sebagai manusia. Puasa saat itu meminta kita untuk menahan diri dari semua jenis, tidak hanya makan dan minum, tetapi adalah jenis kekotoran-kekotoran duniawi, kita bersihkan semuanya. Kita belajar lagi menjadi manusia yang kembali fitrah selama 1 bulan full di Ramadan. Kalau ulat memang dalam kepompong berbeda jenis setiap ulatnya. Ada yang 2 minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan, tergantung jenis kupu-kupunya. Bahkan kupu-kupu itu ada sekitar 50.000 jenis kupu-kupu di dunia ini. Artinya apa? Tetapi semua proses yang kupu-kupu lalui tersebut harus tetap bermula dari ulat, kepompong, menjadi kupu-kupu. Dan terakhir adalah ketika kita menghadapi masa Idul Fitri. Ketika Fitri adalah menjadi fitrah. Minal aidin wal faizin. Kita kembali menuju fitrah kita dan meraih kemenangan. Tetapi kemenangan seperti apa yang diraih oleh manusia ketika sudah menjalani keadaan puasa? Yang menang adalah mereka yang dapat bisa sempurna menunaikan ibadah puasanya, tidak hanya menahan lapar, menahan haus, tapi termasuk juga menahan segala macam jenis nafsu duniawi, nafsu yang mengotori kefitrahan kita. Sehingga ketika sudah keluar dari masa kepompong, ulat menjadi sempurna, kupu-kupu yang indah. Dan semoga kita pun demikian. Selesai dalam Ramadan 30 hari ke depan, semoga kita bisa menjadi seperti seekor kupu-kupu yang indah, yang kembali suci, yang kembali menang atas kembalinya kita menjadi fitrah kita manusia. Itulah puasa 4 fase kehidupan kita. Dari mulai kita lahirkan menjadi fitrah, kita seringkali mengotori kehidupan kita. Seperti halnya ulat yang rakus, kita juga bisa makan segala sesuatu, melupakan fitrah kita. Kemudian kita diminta untuk menyendiri, kita diminta untuk menyucikan diri dalam masa puasa selama 1 bulan, seperti halnya kepompong yang menjadikan ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang indah. Dan itulah pula janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barang siapa yang berpuasa dengan sesungguh-sungguhnya puasa, dengan penuh keimanan menjalankan secara keseluruhan proses puasa dengan tidak hanya makan dan minum, sekali lagi saya ulangi berkali-kali, tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi segala macam yang jenis membatalkan puasa dan membatalkan pahala dari puasa. Yaitu apa? Segala macam jenis kekotoran pikiran, kekotoran perkataan, kekotoran tindakan-tindakan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah, semoga kita selesai menunaikan ibadah puasa nanti 30 hari, kita kembali menjadi fitrah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh penyucian diri, dengan penuh pembersihan atas segala macam jenis dosa kita, dengan penuh kesungguhan menjalaninya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Diampuni semua dosanya yang pernah dilakukan selama ini. Lantas pertanyaannya adalah, setelah kita melalui proses kita selama 1 bulan, kita akhirnya menjadi kupu-kupu yang sempurna, apakah kita akan kembali melupakan fitrah kita di 11 bulan berikutnya? Itu PR berikutnya. Karena sesungguhnya pada Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Salah satunya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Tattaqun dituliskan dalam fi'il mudhari.
Jadi kalau kita belajar tentang bahasa Arab, saya pernah alhamdulillah mengalami belajar bahasa Arab, la'allakum tattaqun itu dituliskan dalam fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kalau bahasa Inggris kita biasa sebut sebagai apa? Sebagai seperti present continuous tense. Artinya apa? La'allakum tattaqun, semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu apa? Kata takwa di situ artinya belum final. Takwa saat ini, takwa sebelum-sebelumnya kita bertakwa, takwa saat ini plus present continuous tense. Jadi takwa saat ini plus takwa terus-menerus sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Jadi puasa selama 1 bulan sebagai jenis kepompong yang membuat kita kembali suci, kembali sempurna, jangan lagi kita nodai dengan 11 bulan ke depannya. Karena apa? Kita jaga kesempurnaan kita menjadi seorang kupu-kupu, seekor kupu-kupu yang indah, memberikan manfaat, menebar manfaat buat sesama, seperti kupu-kupu yang tidak hanya dinikmati keindahannya, tetapi juga bisa bermanfaat ketika hinggap di sebuah bunga, maka kupu-kupu punya peran untuk membantu penyerbukan atas bunga tersebut. Dan itu adalah kita sebagai kaum muslimin, tidak hanya sekedar indah di pemandangan mata, tetapi juga indah karena bisa berbagi, menebar manfaat, menebar rahmat, menebar berkah buat sesamanya. Dan menjaga kesucian diri kita selama 11 bulan ke depan. Kembali kita nanti ditemukan lagi dengan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Kembali kita membersihkan diri kita dengan menjaga terus diri kita sampai dipanggil Yang Maha Kuasa. Dan semoga kita dipanggil dengan panggilan yang paling merdu, yang paling dinikmati, yang paling didambakan oleh setiap muslim yang ada di seluruh muka bumi ini. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita dipanggil dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan kita dipanggil untuk menghuni surganya. Dan itu adalah sebuah tempat yang paling kita minati, yang paling kita dambakan. Mari kita tunaikan ibadah kita puasa dengan sebaik-baiknya, dengan penuh iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan, penuh kesungguhan, penuh kita menyucikan diri atas segala macam jenis kekotoran dunia yang pernah kita rasakan, yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan. Dan kita menutup Ramadan ini dengan Ramadan yang kembali fitrah. Aidin wal faizin, kembali fitrah dan menuju faizin, kemenangan. Dan menang atas segala hawa nafsu, dan menang dengan menjaga kesucian diri kita selama 11 bulan ke depannya. Sampai kita dipertemukan dengan Ramadan lagi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita kembali fitrah dan menjadi menang sejati atas diri kita, atas godaan setan, dan atas segala macam ujian di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.